lanjutkan kembali diskusi tadi masih terpotong dengan Pak Heru. Artinya Pak, yang didoktrinkan kepada Anda yang menurut Anda tidak sesuai dengan syariat itu apa? Yang tidak sesuai dengan syariat itu yang mengajarkan bagaimana apa-apa yang di luar jamaah. Jadi kita itu setelah kita di musyahadah itu menjadi anggota negara Islam Indonesia itu, kemudian jamaah yang berada di luar negara Islam Indonesia itu adalah kafir, halal. Artinya apa-apa yang dimiliki di luar dari jamaah NI itu dihalalkan. Untuk diambil? Untuk diambil. Itu contohnya, yang bilang Pak? Siapa Pak Heru? Loh, kita sendiri yang melakukan kok, kita bohong dengan orang tua, kita mengambil hak orang lain. Diserahkan ke Panji Gumilang? Tidak diserahkan oleh Panji Gumilang secara langsung, tidak mungkin hal itu juga seperti itu. Akan tetapi kita akan mempunyai pimpinan-pimpinan di setiap wilayah itu kan adalah pimpinannya masing-masing. Pada saat itu yang Anda ketahui Panji Gumilang itu menjabat sebagai apa? Kalau memang kata Anda ada kaitannya di sini, kita butuh bukti juga Pak. Panji Gumilang adalah seorang imam negara Islam Indonesia KW 9. Jadi semua apa yang dilakukan oleh jamaah di teritorial itu semuanya atas perintah Imam Negara Islam Indonesia. Setiap 1 bulan sekali itu turun yang namanya koror. Koror itu kalau di Republik Indonesia itu adalah kepres, keputusan presiden. Kalau di NI itu adalah namanya koror. Pak Heru. Jadi Imam Negara Islam Indonesia itu mengeluarkan koror perintah. Dalam 1 bulan itu apa yang diperintahkan oleh imam itu, itulah yang dilaksanakan oleh jamaahnya. Jelas namanya di sana Pak? Ya jelas. Siapa di sana Pak nama Abdul Salam. Dulu belum Panji Gumilang namanya. Abdul Salam. Dan itu adalah Panji? Ya Panji. Abdul Salam, Panji Gumilang, Abu Ma'arif, ya itu. Pak Heru ada penyesalan mungkin? Tadi ngobrol sama Mas Taufik, ada kisah di Jakarta yang mungkin paling fatal yang pernah Anda lakukan dan sampai sekarang berbekas, Bapak. Penyesalan untuk Anda? Yang pertama, penyesalan saya ya saya berbohong pada orang tua saya, dan saya juga sudah mohon maaf dengan orang tua. Adapun apa yang sudah saya lakukan, orang tua sudah memaafkan. Nah, kemudian yang satu lagi, saya bersama kawan-kawan saya untuk memenuhi kebutuhan daripada target-target untuk pendanaan, karena kita diberikan target untuk setor dana ke jamaah kita itu wajib sifatnya waktu itu, karena kekurangan sedikit pun masih ditagih. Kita tidur malam pun kita dibangunkan untuk cari uang. Caranya dengan cara apa itu Pak? Kita dulu pernah bersama-sama dengan kawan itu, saya mencuri kotak amal di masjid di Tebet. Kemudian ampli yang buat adzan di masjid kita ambil. Masjidnya apa? Mumpung di forum ini disampaikan saja. Waktu itu saya masjid di Ittihad, Al-Ittihad di Tebet. Masjid besar tuh? Iya. Itu tahun 93 itu kita ambil itu ampli dengan kotak amalnya itu. Kita gotong gitu bertiga waktu itu. Baik, Pak Heru. Sekarang kita juga ingin melibatkan mahasiswa yang kabarnya akan bertanya langsung kepada Mbak Monik ya. Silakan dari Universitas Trisakti. Silakan. Sudah nyala? Baik, perkenalkan saya Christian Ading Leviandri Hidayat dari Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan saya ingin bertanya kepada Mbak Monik selaku aktivis pro Yahudi dan Israel. Terkesan di media sosial bahwa Mbak Monik ini mendukung Pondok Pesantren Al Zaitun dan Bapak Panji Gumilang terkait dengan toleransi ya. Dan sempat hadir juga pada waktu 1 Muharram. Dan yang saya ingin tanyakan di sini, apakah Mbak Monik memiliki kepentingan lain dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, ataukah seperti ingin mencari dukungan untuk pro Yahudi dan Israel dari Bapak Panji Gumilang ataupun Pondok Pesantren Al Zaitun? Terima kasih. Langsung dijawab Mbak Monik. Ya, sudah, silakan Mbak. Ya, terima kasih dari Trisakti ya, Fakultas Hukum. Ya, saya mau cerita sedikit. Sebelumnya saya sangat menyayangkan jika hari ini terjadi penetapan tersangka kepada Panji Gumilang dan juga mungkin
ada penangkapan. Saya menyayangkan jika terjadi. Kenapa? Sebentar lagi Indonesia akan merayakan ulang tahun ke-78. Dan kita masih berkutat pada isu-isu tentang penistaan agama, tentang isu-isu gosip negara dalam negara, NII. Yang pada kenyataannya di tahun 2012, ini saya berkaitan dengan itu juga ya. Di tahun 2012 kalau Bapak Ibu mau lihat di situs Kementerian Agama tahun 2012 ada berita judulnya Al Zaitun bukan sarana pendidikan radikal. Ini adalah pernyataan dari Menteri Agama Surya Dharma Ali ketika dia sebagai Menteri Agama menilai tentang sistem pendidikan di Al Zaitun. Ini masih ada beritanya di situs resmi Kementerian Agama. Nah, jadi ketika saya menjadi wartawan selama 18 tahun, saya pernah meliput tentang Al Zaitun di tahun 2012 dan 2015. Dan selalu seperti isunya naik lalu ditimbun, isunya naik lalu ditimbun. Gitu ya. Dan memang berkaitan dengan NII, tetapi tidak pernah ada tindakan. Dan kembali tahun ini 2023 muncul lagi. Gitu. Jadi munculnya kenapa? Masih di persoalan yang sama. Sementara sistem pendidikan pesantren di Al Zaitun itu mendapat akreditasi A unggul. Jadi kalau kita mau bicarakan Al Zaitun, berarti kita membicarakan satu, kenapa bisa dia mendapatkan akreditasi A unggul kalau memang ada radikalisasi. Kemudian apa kerja BNPT? Apa kerja BIN? Kok tidak bisa mendeteksi adanya NII di tahun di masa pemerintahan 10 tahun Presiden Jokowi? Intelijen kita ngapain aja gitu kan? Jadi janganlah kita menjatuhkan kinerja baik pemerintahan Presiden Jokowi dengan ngebahas isu ini, dengan mengangkat kesannya ada NII, itu sebetulnya menjatuhkan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah sangat baik. Nah, kenapa saya bisa diundang ke sana? Saya nggak tahu, mungkin karena berkat TV One. TV One undang saya bicara, kemudian akhirnya saya diundang ke acara 1 Muharram. Karena saya diundang ya saya datang. Saya nggak tahu kalau disuruh bicara. Nah, yang saya lihat di sana ada prasasti untuk mengajarkan, mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Maaf Bu, Dan saya potong Institut sebentar. Agama Islam, saya melihat ada visi dan misi menghapus diskriminasi. Itu saya lihat sendiri. Kalau memang ini dikatakan, jadi apa yang dilihat izinkan Ibu saya di sana bicara. itu hanya merupakan sebuah cover. Ya, itu hanya izinkan pencitraan saya Bu. bicara. Semuanya itu dulu. pencitraan. Nah, Pak Heru. kenapa saya berani berdiri untuk Al Zaitun meski waktu itu saya belum pernah ke Al Zaitun. Jadi saya udah ngomong di sini baru saya diundang gitu ya. Karena pada tahun 2016 Al Zaitun datang ke tempat saya, ke kantor saya Bapak. Mereka bilang anaknya Pak Imam Prawoto datang mohon izin untuk hadir di acara saya. Acara Tolerance Film Festival saya yang pertama dari tahun 2016. Mereka datang tahu nggak untuk apa? Menyanyikan lagu Yahudi. 35 santri naik bus dari Indramayu jam 3 pagi sampai di acara saya untuk nyanyi jam 10. Keroncong Yahudi. Dan ini dilakukan for free. Jadi mereka tolerannya sejak 2016. Bukan Pusat pengembangan baru-baru budaya saja. toleransi Dan mereka pengembangan budaya melakukan perdamaian itu, adalah Bapak, merupakan suatu Kita dengarkan dulu, tolak Pak. belakang itu Bu. Oke, menurut Bapak itu tolak dengan belakang. apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu sama sekali itu bertolak belakang itu. Iya. Nah, sekarang Itu hanya merupakan saya sebuah menjawab dulu ya tipuan. Bapak Yang ya. dilakukan Saya Panji menjawab dulu ya. Saya menjawab dulu. Ada bukti Iya, Panji bentar. Gumilang mengajarkan Yang intoleran. dilakukan Panji apa Pak? Ya. Kalau bertolak belakang yang dilakukan Intoleran Panji apa? Pak? Lah, suatu pendidikan, pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi Dan itu perdamaian. dan perdamaian. Saya tahun 2013
waktu ada perang di sana pernah ada perang Bu, perang saudara antara keamanan dan karyawan, itu diadu itu 2002 itu diadu itu antara karyawan dengan itu. Apakah itu suatu perdamaian? Kalau versi Pak Heru intinya kamuflase, Mbak Monik. Itu kamuflase semua. Kalau ada konflik internal itu bukan ranah saya, karena saya berbicara pertanyaan dari mahasiswa. Ya makanya kenapa apa yang saya sampaikan datang? ini, Oke, itu saya hanya datang. sebuah cover. Itu hanya Begini. untuk berlindung. Oke, Mbak Monik. Begini, sekarang saya kembali ya mahasiswa. Jadi ketika mereka datang ke tempat saya di tahun 2016 itu bulan November. Dan Anda mungkin ingat, saudara-saudara semua, tanggal 4 November ada hari demo nasional anti Ahok di Monas. Adalah sebuah keberanian besar. Al Zaitun datang menghadiri acara Tolerance Film Festival, isi filmnya tentang Yahudi, Israel, Palestina, Holocaust. Butuh keberanian besar loh. Kenapa? Karena coba aja bayangin, baru ada demo 4/11 di Monas, tapi mereka berani tampil di acara yang berbau Yahudi. Coba, luar biasa bukan? Inilah yang saya nilai. Akhirnya ketika saya diundang kembali untuk datang, saya menghargai. Saya datang, meski situasinya seperti sekarang ini. Tadi Jadi di awal, pesan saya adalah, apakah ada kepentingan? Kepentingan saya adalah membalas budi baik. Nggak ada yang nyeleneh ya Pak? Tidak ada maksud menunggangi Dan Al tidak Zaitun ya, Mbak, ada ya? nyeleneh. Iya, Kalau oke. akhirnya mereka Terserah. mendukung Israel, mendukung Yahudi, Gus Dur pun begitu. Nggak ada yang nyeleneh, karena selalu yang Ya kan? ditampilkan oleh Panji Gumilang itu adalah hal-hal yang baik. Nggak ada yang buruk yang ditampilkan oleh Panji Gumilang itu. Bapak, Selalu hal-hal yang alumninya baik. ada banyak ribuan, Apalagi terhadap santrinya tamu-tamu banyak ribuan, undangan. wali Nggak santri mungkin mereka selalu menampilkan dilibatkan. suatu hal yang buruk. Wali santri selalu dilibatkan dalam Pak acara. Heru berapa lama? Wali santri itu siapa? Wali santri itu? Wali santri Ya, saya orang tanya. tua santri kan? Wali santri itu adalah kebanyakan orang NII. Nah sekarang begini, Tuh. kalau memang Bapak menuduh di sana ini sarangnya NII, besok bisa nggak BIN datang ke sana? Loh, kok BNPT datang ke sana? Saya kepengen tanya, ada apa nggak Nggak pengajaran mungkin, dari kan? Al-Zaitun Panji Gumilang itu mengajarkan kebencian kepada non-muslim? Ya nggak mungkin Ada apa lah, nggak? Habib. Loh, saya tanya, Kalau ada yang yang langsung selesai, yang nggak internal. mungkin lah, Sebentar nggak dulu. bisa. Nggak bisa, jangan berhayal ya. Beginilah, Jangan saya berhayal. kasih tahu ya. Nggak mungkin. Nah, saya bicara dulu. Iya nggak mungkin. Nah, saya bicara Habib. dulu. Ada contoh Nguruki. Tahu Nguruki, Pondok Pesantren Negeri. Itu jelas-jelas anti Pancasila. Mengajarkan kepada muridnya. Itu jelas-jelas mengajarkan apa? Selain kepadanya kafir. Nah dulu, jangan dibantah. Lah, saya ini cuma bertanya. Ada apa enggak Panji Gumilang dalam literaturnya mengajarkan kepada anak muridnya membenci agama lain atau suku lain? Oke, langsung Itu dijawab aja. aja. Oke, Langsung nih. dijawab. Panji Gumilang itu kan covernya. Lo nggak jawab aja, ada apa enggak? Dengar dulu, ya. Panji Gumilang covernya, di bawahi teritorial, itu ditelusur, diajarkan bagaimana Pancasila itu dikatakan kafir dan sebagainya. Telusuri Jelas program TV One, Pak. Nanti program pemirsa TV nggak One, jelas juga, Pak. jelas pelakunya, tapi dibiarin tuh sama polisi. Bukan, Nggak ditangkap kan jelas. Mukanya yang saya jelas. tanya tadi loh. Anda itu harus memahami Bentar dulu. temuan Anda agama. banyak bicara, saya mau nanya. Ada apa enggak dari Az-Zaitun literaturnya mengajarkan kebencian kepada selain Islam? Ya nggak mungkin lah Pak itu. Heru, Kalau ada, ada ya langsung berarti dihajar oleh berarti negara. Anda cuma Ada, Pak Heru. Nggak mungkin. Bentar, Pak Heru. Gini, Indoktrinasi sebentar. apa? Bukti indoktrinasinya Iya, apa? kita Itu yang- dengarkan dulu, Pak Heru. bukti doktrin itu apa itu? apa? Itu kan bukti doktrin terhadap jamaah NII itu kan bukti. Enggak, Ya, masalah Dok- kebencian terhadap agama Buktinya lain. ini Pak, ini kena doktrinnya Pak, buktinya ini langsung kami hadirkan. Ada apa enggak Anda diajarkan? Gini. Pak Heru buktinya. Apa, Pak Heru? Gini. Saya terus terang ya, Mbak Muni terserah Anda mau jadi kampanye Yahudi terserah. Tapi Anda harus menghormati proses hukum yang ada di kepolisian. Anda bilang tadi isu dan sebagainya. Kalau saya mau bilang isu, bagaimana umat Islam ya di Palestina dibantai oleh Israel? Apa Bapak, Anda juga Bapak akan sudah berpikir? pernah Saya datang pikir ke gini lah, Israel, saya Apa kan? itu isu? Kita Bapak sudah sudah Kita pernah fokus ke datang Al-Zaitun. Israel. Kita fokus ke Al-Zaitun. Habib, Mabes Polri. Habib Kribo. Bapak sudah Saya pernah mau bicara Bisa. terakhir. Bentar, saya mau bicara Pak terakhir. Ilham, silakan. Saya mau Pak bicara Ilham. terakhir. Pak Ilham, silakan. Ini yang satu kubu kok saling Satu berdebat ya, kalimat Pak? aja kalau buat saya. Tenang. Bicara Pak Ilham. Al-Zaitun itu bicara lembaga pendidikan. Pertanyaan saya sederhana aja.
apakah dalam silabusnya itu diajarkan tentang kebencian terhadap agama lain? Apakah tidak boleh toleran dan sebagainya? Dalam silabusnya. Itu pertanyaan konyol. Bukan. Udah. Jawabannya nggak ada. Jawabannya nggak ada, ya Pak udah. Imam, dalam kasus ini Panji sebagai individu yang diproses, Pak. Betul. Artinya Atau itu kan, yayasannya. Sekolah itu yang Al-Zaitun tuh disebutkan. Iya. dalam literaturnya mengajarkan kebencian seperti yang Ya, dijuluki. itu. Kebencian Misalnya, terhadap Kita aliran ke Pak lain. Abdul Hoir, jangan-jangan dia lebih tahu dengan Panji Gumilang nih, Pak Abdul Hoir nih. Nah, Lebih ini kenal saya nih cuma Pak Abdul Hoir. menanggapi. Kalau saya- Nah, saya mau bicara terakhir. Saya Tahan tetap dulu ya, pada Prof. pendapat saya, keyakinan saya, Panji Gumilang tidak pulang. Panji Gumilang ditangkap, ditahan, karena telah memenuhi unsur pemberitahuan berita bohong. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana. Ini Habib Rizik saja ngomong sehat, walaupun sakit, kena delik ini berita bohong. Ngomong berisik tadi, ada nggak ngomong berisik? Gue bandingin, Bebek. Apalagi saya juga ini. Yang Saya tadi sopan juga dong, membandingkan. Bapak. Yang beretika ya debatnya ya. Entengnya Habib Loh, Rizik, gue bandingin kasus. tadi saya juga membandingkan. Dibilang Entengnya Habib Rizik, Kita gue berbicara damai di sini, bandingin. Pak Reka. Satu. Kedua, berita tentang konaran. Oke. Itu sudah masuk konaran ini. Di sini aja udah onar. Ya, udah Ini rame sejuk, onar. Bang. Gak ada yang onar, Bang. Ini sejuk damai ini, Bang. Nah, Habib Rizik itu onarnya dunia maya kena vonis. Oke. Oke. Nah, kemudian penodaan agama itu 5 tahun. Itu fatwa MUI jelas. Kriteria ada 10 tentang aliran sesat. Nah, itu silakan konfirmasi ke MUI, fatwanya sudah terbit menjadi rujukan dari penyidik Barreskrim Polri. Kemudian ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang ITE. Semua 6 itu tahun. terpenuhi, Panji. Paling Oke. banyak 10 tahun. Oke. Minimal 5 tahun. Jadi Ya, sangat wajar yang bersangkutan ditangkap lalu Oke. ditahan, tidak pulang proses Oke. sampai Oke. di pengadilan. Itu aja. Saya cuma ingin menutup Selesai. aja ini omong Singkat, saya. Habib. Singkat, Beb. Kalau emang Al-Zaitun atau Panji Gumilang terindikasi dia menciptakan suatu gerakan yang mungkin mengganggu atau mengancam Pancasila atau melahirkan gerakan radikalisme atau tadi yang Bapak katakan juga mengatakan selain kelompok lain kafir boleh dirampok, itu saya dukung polisi mengusut. Itu fokus di situ. Dan ini juga satu saya minta, jangan berhenti di Al-Zaitun. Oke. Itu Ngeruki itu jelas-jelas Pondok Ngeruki. Kita membahas masalah ini, Itu yang Habib. dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Kita tunggu sama-sama. Jelas-jelas dia mencetak teroris. Jangan Ya. kemana-mana. Jadi Habib Rizik. jangan Yang cuma bisa Zaitun menjawab aja. pertanyaan. Para pemirsa dan narasumber yang saya hormati, saya teringat akan satu buah ayat yang termaktub dalam Al-Quranul Karim, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi siapa saja untuk memeluk agama Islam. Saya berbicara dari persepsi sudut pandang saya. Ayat ini menyatakan kepada kita semua manusia, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tapi yang perlu ditafsirkan, ayat ini menyatakan keluar, bukan menyatakan ke dalam. Kepada siapa saja dalam agama Islam tidak ada unsur paksaan. La ikraha fiddin. Orang luar tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tapi ketika sudah menjadi penganut agama Islam, maka dia harus konsekuen, totalitas mengamalkan ajaran Islam, termasuk di dalamnya toleransi yang disebut dengan tasammuh. Toleransi. Sama juga begini saudara. Kalau saudara ke Jakarta, khususnya ke Kebayoran Baru, mampirlah ke tempat saya. Itu tawaran dari saya. Saudara mau mampir boleh, saudara tidak mau mampir juga tidak apa-apa. Itu tawaran saya kepada orang luar. Tapi ketika saudara sudah memutuskan untuk mampir ke rumah saya, maka ketika saudara masuk ke dalam pekarangan rumah saya, saudara harus ikuti aturan yang ada di dalam rumah saya. Lagi-lagi, hari ini kita masih disibukkan dengan Al-Zaitun dan seputarnya. Saudara, pertama, biarlah proses hukum yang sedang
berjalan, kita harus cermati dan kita harus hormati. Yang kedua, bukankah hukum dibikin untuk mengatur alur tertibnya sebuah masyarakat agar kehidupan lancar, tentram, dan tertib. Termasuk di dalamnya tidak ada unsur kejahatan, tidak ada unsur pencemaran, tidak ada unsur penistaan. Karena itu, maka hukum harus benar-benar ditegakkan. Kita negara Indonesia adalah negara yang ingin menegakkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak lain dan tidak bukan garda terdepannya adalah supremasi hukum. Apapun yang terjadi, berproses di jalan hukum, pertama itu merupakan perjalanan yang sangat beradab. Yang kedua, proses hukum apapun hasilnya tentu akan kita hormati dan kita jalankan sebuah konsensus agar masyarakat tentram, tertib, dan aman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Pak Kiai, Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan segera breaking news TV One karena Panji Gumilang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama. Ya, usai 8 jam diperiksa oleh Barreskrim, kami akan hadirkan informasinya dalam breaking news TV One sesaat lagi. Terima kasih pemirsa.